Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah, hadirin jamaah kajian Ngasur rahimakumullah. Pada sore hari ini insyaallah materi kita ialah membangun keluarga samawa dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memberikan konsep-konsep kepada kita semuanya supaya keluarga yang kita bangun ini jadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka rahimakumullah, apabila kita lihat seluruh apa yang ada dalam Al-Quran, maka setidaknya ada 5 ayat yang berkaitan dengan masalah bagaimana cara menata suatu keluarga itu menjadi keluarga yang samawa. Yang pertama ialah prinsip al-musawah. Apa itu al-musawah? Al-musawah ialah persamaan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berkalam di surah Al-Baqarah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian di malam hari puasa. Jadi ketika sekarang puasa, malam harinya itu halal untuk ar-rafathu ila nisaikum. Ar-rafat itu ialah al-jima', yaitu berkumpul dengan istrinya. Kemudian ini konsepnya apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memakai kata kiasan. Hunna, perempuan itu ialah libasul lakum, menjadi baju untuk kalian, wa antum, dan kalian itu libasul lahun, sebagai baju pakaian untuk perempuan. Artinya apa? Dalam konsep musawah, sama gitu, kesetaraan, laki-laki dan perempuan itu harusnya saling menutupi sebagaimana baju yang menutupi aurat seseorang. Maka seorang laki-laki itu harus menutupi kelemahan-kelemahan istrinya, melengkapi kelemahan-kelemahan istrinya. Begitu juga seorang istri itu harus melengkapi, menutupi kelemahan-kelemahan dari suami. Itu konsep yang pertama, yaitu al-musawah, yaitu persamaan kedudukan antara laki-laki atau suami dan istri. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, konsep yang kedua ialah al-musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah ialah bagaimana dalam hubungan suami istri itu harus didasari dengan komunikasi yang sempurna, harus didasari dengan komunikasi yang baik. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berkalam, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa atamiru bainakum bima'ruf. Dalam konteks tolak gitu, kemudian si istri ini harus menyusui anak, maka Allah SWT berkalam, fa in arda'na lakum, kalau si istri ini menyusui anak itu, fa'atuhunna ujurahun, si suami yang sudah mentalak istrinya itu harus memberikan nafkah kepada istrinya. Lah, ini yang perlu kita garis bawahi apa? Wa tamiru bainakum bima'ruf. Hendaklah di antara kalian, antara suami dan istri itu harus iktimar, harus musyawarah, harus berkomunikasi dengan baik. Itu artinya apa? Ketika sudah tolak saja harus ada komunikasi yang baik, apalagi bagi suami istri yang masih dalam ikatan pernikahan. Maka demi mencapai konsep sakinah mawaddah warahmah itu harus ada musyawarah antara suami dan istri dengan baik. Itu konsep kedua. Yang ketiga yaitu al-mu'asyarah bil ma'ruf. Apa itu mu'asyarah? Mu'asyarah ialah bagaimana bergaul antara suami dan istri ini dengan baik. Jadi suami dan istri bergaul, bersosialisasi dengan baik. Tidak ada kata-kata saling mengumpat, tidak ada kata-kata saling menjatuhkan, tidak ada kata-kata saling menghina, tidak boleh. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berkalam, ya ayyuhalladzina amanu wa la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna syai'an illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Ditutup dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau dalam keluarga itu terjadi suatu permasalahan, maka itu harus ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf, harus ada muasyarah, komunikasi yang baik. Itu kalau ada permasalahan, apalagi kalau tidak ada permasalahan. Maka hubungan suami istri yang baik,
yang menjadi sakinah mawaddah warahmah itu diawali dengan muasyarah, hubungan komunikasi yang sempurna. Nomor 3. Sekarang nomor 4, yaitu apa? Al mawaddah warahmah, yaitu kasih sayang. Maka suami dan istri itu harus saling berkasih sayang, harus saling mengasihi, sayang, menyayangi. Dalam hal ini Allah SWT berkalam, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka di antara keduanya itu dijadikan oleh Allah SWT sikap mawaddah warahmah. Lah, mawaddah warahmah itu harus menjadi dasar dalam berkeluarga. Tidak boleh antara suami dan istri itu saling membenci, tidak boleh. Harus didasari dengan rasa cinta. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, yaitu apa? Kita harus sadar bahwasanya pernikahan itu termasuk ke dalam mitsaqon ghalidha. Apa itu mitsaqon ghalidha? Yaitu suatu perjanjian yang sangat kuat, suatu perjanjian yang sangat erat. Apabila kita sadar bahwasanya pernikahan itu ialah perjanjian yang sangat kuat, gitu, maka sebisa mungkin harus dipertahankan. Kecuali kalau memang terpaksanya harus berpisah, ya tidak apa-apa, gitu. Tetapi itu ialah opsi paling terakhir. Tidak boleh sedikit-sedikit kemudian pisah, sedikit-sedikit pisah, tidak boleh. Kenapa? Ya tadi, yang pertama karena pernikahan itu termasuk mitsaqon ghalidha, yaitu suatu perjanjian yang sangat kuat. Dan yang nomor 2, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, abghadul halali indallahi talaq, yang paling hal halal yang paling dibenci oleh Rasulullah Muhammad SAW itu ialah at-talaq, yaitu perceraian. Maka itu apabila kita ringkas, maka ada 5 prinsip bagaimana seseorang itu bisa menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama harus didasari dengan al-musawah, kesetaraan. Harus sadar laki-laki dan perempuan itu sejajarnya sama. Kemudian yang kedua, al-musyawarah, dilandasi dengan sikap musyawarah, berkomunikasi dengan baik. Nomor 3, al-muasyarah bil ma'ruf, yaitu hubungan sosial antara suami dan istri itu harus bagus juga. Kemudian nomor 4, al-mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Dan yang terakhir yaitu kesadaran bahwasanya pernikahan ini termasuk mitsaqon ghalidha, termasuk ke dalam janji yang suci, janji yang berat menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga apabila kita melaksanakan 5 hal ini menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, hingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh keluarga masuk ke dalam jannahnya. Cukup sekian, wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.